warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in radhiyallahu anhu la siyama khulafa'ir rasyidin wa a'immatul mujtahidin wal hafadz wal mufassirin wa jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ubaila sultan al-awliya Syekh Qadir Jailan radhiyallahu anhu wa jami'u awliya ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ila yaumil hadza innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ila awliya isa'alatina Indonesia ila jami'il ulama ila bilin wa salatu salihin wa malaikatikal muqarrabin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Sebagai jami musannif fi kutubina sumaila muassisiyah bil qaryah sumaila muassisiyah al masjid sumaila jami al-tawa'ala hudal sababi wa ajri sumaila jami abaina wa ummahatina wa jaddina jaddatina wa jaddatina wa akhbarina wa akhwatina wa akhbarina wa ahibaina wa ustadina wa ustadatina wa asadidatina jami'an lahu haqqun عليهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Sanika tema yang ke-71 halaman 97 Al-Quran terjemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyentuh atau membawa Al-Quran terjemah diharuskan suci dari hadas. Terus beto Al-Quran terjemah niki kudu suci dari hadas, kecuali jika terjemahan tersebut tergolong terjemah tafsir. Kecuali jika terjemahan itu tergolong terjemah tafsir. Terjemah tafsir itu berikut menjelaskan ayat itu namanya terjemah tafsir. Kalau terjemah lafaz itu berarti letter alih bahasa Arab dialihno ning ngene bahasa Indonesia, itu namanya terjemah letter. Lek niku terjemah letter sing harus suci niku. Jadi ketika terjemahan itu tergolong terjemah tafsir, maka dihitung
Jika jumlah tafsirnya dipastikan lebih banyak, maka boleh. Artinya boleh membawa dalam keadaan hadas itu boleh. Kalau terjemahnya terjemah tafsir yang huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Quran. Namun jika tafsirnya lebih sedikit, maka tidak boleh menyentuhnya tanpa berwudu. Jadi kalau jumlah huruf tafsirnya lebih sedikit, berarti kita tetap harus dalam keadaan suci dari hadas. Kados tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu tergolong tafsir yang paling tipis. Niku jumlah tafsirnya lebih banyak, jumlah hurufnya lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya. Jadi nggawa tafsir Jalalain meskipun dereng wudu mboten apa. Napa malih kitab-kitab tafsir sing agung-agung. Nah, kemudian dari penjelasan ini muncul pertanyaan. Yasin terjemah sing biasane damel tahlil niku ya. Nah, garek dipastekne mawon itu terjemah lafdhiyah letterlek napa terjemah tafsir. Sing enten tenggene napa Yasin terjemah niku terjemah letterlek. Berarti lek terjemah letterlek niku mboten usah dihitung, pun. Menyentuhnya harus dalam keadaan wudu. Lek mboten wudu dosa. Lho, teng jerone Yasin terjemah niku enten lintu-lintune. Enten istighosae, enten tahlile. Ya berarti mungkin didelok sing huruf Al-Qur'an sing enten tenggene jilid niku wau niku luwih kathah pundi. Insyaallah tetep kathah Qur'ane. Mergo napa? Mergo teng mriku ya ana Waqi'ae, ana Ar-Rahmane, gitu. Ya ana napa malih? Tenggene tahlil niku nggih surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu di Al-Quran. Ayat kursi ini juga Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi niku nggih Al-Quran. Jadi nek Yasin terjemah niku menyentuhnya harus dalam keadaan niku. Penjelasan saking kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 82. Qauluhu wala ma'a tafsirin, ungkapan dan tidak beserta tafsir. Artinya tidak apa-apa menyentuh dalam keadaan hadas ketika Al-Quran ini beserta dengan tafsirnya. Ai wala yahrumu hamlul mushafi ma'a tafsirihi wala masuk, yakni tidak haram membawa mushaf beserta tafsirnya dan tidak haram pula menyentuhnya. Jadi membawanya kalau bersamaan dengan tafsirnya boleh, menyentuh juga boleh, tidak haram meskipun dalam keadaan hadas. Qala Al-Bujairami naklan anis Saubari. Al-Bujairami berkata mengutip dari As-Saubari, hal wa in qasadal Qur'ana wahdah, apakah jika bertujuan Al-Quran saja, meskipun nggawa tafsirnya tapi tujuannya nggawa Qur'ane, apa ya oleh? Dhahirul itlaqihim na'am. Secara dhahir pendapat dari para ulama menyatakan mutlaknya adalah ya.
Wis pokoke Quran kok ana tafsire luwih akeh oleh masya diniati nggawa Qurane. Kenapa? Karena mutlak. Artinya mutlak itu pripun? Tujuane apa ae, pokoke teng mriku tulisan Qurane luwih titik tinimbang tulisan tafsire atau tulisan tafsirnya lebih banyak daripada tulisan Qur'annya, maka boleh dibawa meskipun dalam keadaan berharga. Wa qawluhu zada ay alal mushafi yakinan. Ungkapan tafsir itu harus melebihi dari Al-Qur'annya secara yakin. Jadi kira-kira menurut saya, oh ini kira-kira akean tafsire menurut saya. Harus secara yakin. Amma idza kana tafsiru aqalla au musawiyan au mashkukan fi illatihi wa kathratihi fala yahil. Adapun ketika tafsirnya lebih sedikit, au musawiyan atau sama, jumlahnya sama, ayat Quran jumlah hurufnya misalkan sekian, tafsirnya juga sekian, sama. Au maskukan fi qillatihi wa kathratihi, atau masih ragu, lebih banyak mana, lebih sedikit mana, masih ragu. Fala yahilu, maka tidak boleh membawa kecuali dalam keadaan suci. Terus ketika melihat terjemahan harus dilihat dulu, ini terjemah lafziyah apa terjemah tafsiriyah. Lanjutan ini dipun terusaken. Keterangan saking kitab Manahilul Irfan juz 2 halaman 121. Wa kan qasimut tarjamatu bihadzal maknal urfiyyi ila qismaini. Terjemah pada makna uruf mayoritas kalangan terbagi menjadi dua. Terjemah itu secara umum nggih enten kalih niku. Sing pertama niku harfiyatin, nyatane terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu nggih per huruf atau terjemah lafziyah tadi per lafaz. Kitabun ditulis kitab, kitabun ditulis buku, itu terjemah harfiah atau terjemah lafziyah. Nek tafsir tulisannya kitabun, tapi teng mriku artine yakni beberapa lembar yang berisi beberapa catatan-catatan. Misalkan gitu nggih. Nah, itu namanya tafsiriyah. Dan memang terjemah sejak dulu gini kulek mboten harfiah nggih tafsir. Terjemah bahasa utawa terjemah penjelasan. Nek cara bahasa simpele arti, nek sing harfiah niku arti, nek sing tafsiriyah niku makna. Contoh kopiah niku nek cara di artekne kan nggih songkok umpamane ngeten nggih. Niku namine harfiah. Tapi lek misalkan teng mriku niku songkok terus ngisore niku penutup kepala yang kebanyakan digunakan saat melakukan sholat atau digunakan untuk ibadah. Nah, itu namanya tafsiriyah. Betul. Sarung. Teng mriku diartekne sarang burung. Mamane ngoten nggih. Niku berarti ya terjemah lafziyah, terjemah harfiah. Ngoten. Tapi kalau misalkan sarung, pakaian,
yang digunakan dan seterusnya itu namanya tafsiriyah. Memang sarung itu artinya sarang burung artinya. Gak percaya sama delok mawon. Sarung itu mesti sarang burung. Kone usung mudan ngene iki nyeketer. Fatarjamatul harfiyatu hiyalat diturai fiha muhakatul asli fi nadmihi wa tartibi. Fahiya tasabbaha wadul muradi fi makana muradifihi. Wa ba'dun nasi yusamiha di tarjamah lafdiyah. Yang pertama terjemah harfiah adalah terjemah yang sesuai dengan yang asal. Sesuai dengan yang asal dalam hal susunan dan urutannya. Susunane podo, urutane podo. Terjemah ini adalah sama dengan meletakkan kata yang semakna pada padanannya. Jadi semakna dengan padanannya itu urutannya podo. Coro wala dan tidak itu podo. Sebagian orang menamakannya dengan terjemah lafdiyah. Jadi terjemah harfiah niku sami kalih terjemah lafdiyah. Wa ba'duhum yusamiha musawiyatan. Sebagian yang lain menamakan dengan persamaan. Jadi bukan terjemah tapi persamaan, alih bahasa. Wa dan la tidak, itu kan namanya kan persamaan. Jadi bisa disebut terjemah harfiah, terjemah lafdiyah atau persamaan. Wa tarjamatu tafsiriyatu hiyallati la turai fiha tilkal muhakatu ai muhakatul asli fi nazmihi wa tartibihi. Terjemah tafsiriyah adalah terjemah yang tidak sesuai dengan yang asal dalam hal susunan dan urutannya. Sokok tulisannya situk tok. Nek diarteni kopiah kan persamaan. Tapi penutup kepala yang digunakan dan seterusnya, ini berarti gak podo nih penurutane kan. Runtutannya pun mboten sama. Balil muhimmu fiha husnu taswiril ma'ani wal aghradi kamilatan. Yang utama pada tafsiriyah ini adalah tercapainya gambaran makna secara sempurna. Jadi misalkan wong gak ngerti songkok, niku akhirnya malah iso bayang nih, oh ternyata penutup kepala yang digunakan bla 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 bla. Gambaran. Jadi menggambarkan itu. Walihada tusamma aidan bitarjamatil maknawiyah. Karena inilah maka ia juga disebut terjemah maknawiyah. Jadi terjemah tafsiriyah itu juga disebut dengan terjemah maknawiyah. Makanya basa penake ngomong nek terjemah lafziyah atau harfiah atau persamaan tadi itu arti. Nek terjemah tafsiriyah niku makna. Makna itu kan lebih ke gambaran. Makna. Jadi ini pun jelas bahwa nanti akan berbeda statusnya ketika terjemah itu lafziyah atau tafsiriyah. Temen itu tulisannya terjemah Al-Quran ya berarti ya terjemah ngoten mawon. Tapi tafsir Al-Quran ya berarti ya
tafsir. Ini kan misalnya judulnya nih misal. Apa mana tulisannya Yasin dan terjemah, ya wes berarti jelas pun. Kecuali Yasin dan tafsirnya dari pintu mana. Tapi kira-kira yang malah gak digawe wong penjelasannya luwih akeh. Kan jadi tulisannya Guru Yasin ngoten tok nggih. Penjelasannya sok 2 halaman niku. Tafsirnya ini lho tentang lafaz Yasin. Betul. Kemudian yang ke-72 mencium Al-Qur'an. Nur sewu, banyak di antara kita yang memiliki tradisi setelah membaca Al-Qur'an dicium. Baik itu sampulnya atau bagian dalamnya. Niku mboten kok krana Qur'ane mambu apa mboten. Lah, di sisi lain ada sebagian orang yang menyatakan bahwa mencium Al-Qur'an itu tidak ada tuntunannya. Itu adalah bid'ah. Nah, sekarang kita tinggal melihat menurut para ulama bagaimana. Lek menurut para ulama berbeda dengan yang mengklaim itu tidak ada tuntunannya, berarti tinggal membandingkan saja ulama yang menghukumi sunnah dengan orang yang mengklaim tidak ada tuntutannya, alim endi. Wis ngono ae lho. Kan memang. Jadi kita tidak ingin mempermasalahkan itu, tetapi kita tujuannya adalah mencari dasar untuk kita jadikan rujukan. Jenenge mencari rujukan ya pasti kepada orang yang lebih alim daripada orang yang lebih bodoh. Lah lek enek wong melok sing luwih bodoh lah ya malah tambah dadi gawe. Kan ngoten. Dan ini sempat waktu itu sempat viral. Jadi malah ada yang mengatakan syirik barang, dan tidak hanya bid'ah, malah luwih nemen orang ngaris syirik. Jadi Al-Qur'an itu hanya firman Allah, nggak boleh dicium. Kalau dicium syirik sampai Allah sing ngono barang. Lah sing ngomong ngono kuwi ngakune ya ustaz, kan ngoten kan repot kan juga. Akhirnya jamaah bingung, iki sing bener ya apa iki? Sementara jamaah dhewe sing biasane ngambung Quran ketika ditakoni dasarmu apa? Yo gak eruh aku yo bermelok-melok. Nah, nggih napa nggih? Makane niki butuh untuk dijelaskan. Mencium Al-Qur'an hukumnya adalah boleh, bahkan ada yang menyatakan sunnah. Berarti tidak ada yang menyatakan haram, itu tidak ada. Minimal boleh. Bahkan ada yang menghukumi sunnah. Penjelasan tenggene kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz 4 halaman 273. Fathul Bari niki sing aran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, titele Al-Hafidz. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani niku titele Al-Hafidz. Al-Hafidz itu pripun? Dia minimal hafal 300.000 hadis beserta sanadnya. Makanya piyambake mensarahi kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu disarahi kali Imam Ibnu Hajar. Kitab namine Fathul Bari ini kita. Memang ahli hadis beliau. Lah kira-kira sing ngomong bid'ah niku ahli hadis apa gak? Kan ngoten, cara padha-padha ahli hadis ditimbang apal pirang hadis sak sanate. Kula gak apal blas. Lho. Wong hadise oleh teko Mbah Google. Kalau Imam Ibnu Hajar minimal 300.000 hadis beserta sanadnya pun hafal. Kenapa? Karena beliau sudah bertitel Al-Hafidz.
Al-Hafidh itu diberikan kepada orang-orang ahli hadis yang hafal minimal 300.000 hadis beserta sanadnya. Jadi beserta sanad itu riwayatnya sopo, toko sampai toko Kanjeng Nabi. Iku apal. Awake dhewe sitok ora nek sing apal. Nggih napa nggih? Wa nukila ani beni Abi Saifi Al-Yamani ahadi ulama'i Makkah minas Syafi'iyyati jawazu takbilil mushaf wa adza'il hadithi wa quburis solihina wa billahi taufiq. Dan dikutip dari Ibnu Abi Saif Al-Yamani, seorang ulama Mekah dari kalangan mazhab Syafi'i, bolehnya mencium mushaf. Kemudian beberapa bagian hadis, maksudnya ilmu-ilmu agama, kasusnya ini, dan makam orang-orang yang soleh. Jadi makamnya orang-orang soleh dicium. Kemudian yang berikutnya, tenggene kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan, Al-Ittiqan sami mawon niki karyane Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau biasa kita kenal dengan julukan Imam Suyuti, termasuk sing ngarang tafsir Jalalain itu Jalaluddin As-Suyuti ini, termasuk yang memprakarsai adanya pembukuan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih, itu termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yustahabbu takbilul mushafi, disunnahkan mencium mushaf. Li'anna Ikrimah bin Abi Jahlin radhiyallahu anhu karena yaf'alu, karena sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu pernah melakukannya. Jadi ada sahabat yang melakukannya, meskipun sahabat niki anaknya Abu Jahal. Nah, kan ora penting anake sapa, sing penting niku sahabat Kanjeng Nabi. Lah Abu Jahal memang ojo ditiru kan ngoten to. Tapi nek Ikrimah, sahabat Ikrimah niku anak Abu Jahal. Itu termasuk keislamannya luar biasa Ikrimah. Wabil qiyasi ala takbilil hajari dzakarahu ba'du, dan dengan dianalogkan pada mencium Hajar Aswad. Jadi mencium Al-Qur'an niku padha karo atau dikiasne perintah Kanjeng Nabi mencium Hajar Aswad. Ya kan padha-padha makhluk. Jadi dikiaskan ke situ. Dzakaru batu wali annahu hadiyatun minallahi ta'ala fasuri'a takbiluhu kama yustahabu takbilul waladi as-shaghir. Hukum ini disebutkan oleh sebagian ulama, dan karena mushaf adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkan menciumnya sebagaimana disunahkan mencium anak kecil. Jadi anak kecil sampean semerep enten arek cilik anake sapa wae niku disunahna untuk dicium. Lah ibuke gak oleh, anake tok. Kok langsung ibuke barang lho gak oleh. Anake tok. Jadi sunah mencium anak kecil. Alasannya apa? Alasannya itu adalah anugerah atau pemberian dari
Allah, termasuk Al-Quran, termasuk azan aswad dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-73, bacaan tasbih saat ayat sajdah. Biasanya ketika maca Quran, tengene Quran kan enten gambare masjid, ya, utawa teng pinggire tulisane sajdah. Niku kan disunahno maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asline mboten niku asline sing disunahno. Sing disunahno niku sujud tilawah. Sujud tilawah niku pripun? Nggih sujud krana maca Quran. Jadi ketika jenengan maca ayat sajdah, contoh misalkan nih, wasjud wastarib, fasjud waktarib. Niku langsung ngadeg madhep ulon, takbiratul ihram Allahu akbar. Mantun-mantun langsung sujud Allahu akbar. Mantun sujud selesai mo. Niku namine sujud tilawah. Cuman ketika orang tersebut tidak sujud tilawah, maka kesunahannya bisa diganti. Ngeten? Bisa diganti dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Macane ping pinten? Nah, rata-rata ping 3. Padahal sing ping 3 niku gak ana dasare. Sing bener ping pinten? Ping 50. Sing bener ping 50. Mungkin jenengan yo aneh lho. Kok dengaren genep biasane. Nggih to? Tapi memang entering ngoten niku perintah. Nah niki sebagai pengganti sujud tilawah saat membaca ayat sajdah adalah membaca tasbih sebanyak 4 kali. Jadi bukan 3 kali. Penjelasan saking kitab Khasyatul Jamal juz 4 halaman 241. Wa yaqumu maqamas sujud bil tilawati wa syukri ma yaqumu maqamat tahiyah. Dan bisa mengganti sujud tilawah dan sujud syukur adalah apa yang bisa mengganti sholat tahiyatul masjid liman lam yurid fi'laha, bagi orang yang tidak menginginkan sholat tahiyatul masjid tersebut walau mutatahhiran, walaupun dia dalam keadaan suci. Bahwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zada ba'duhum, sebagian ulama menambahkan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sujud tilawah, sujud syukur utawa tahiyatul masjid itu bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu oleh double niki jenengan yo nerangno ketika ayat sajdah sebagai pengganti sujud tilawah juga termasuk pengganti tahiyatul masjid. Jenengan mlebu masjid kok wis qomat, kan gak iso tahiyatul masjid sampean. Baca saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 4 niku sampean wis oleh ganjaran tahiyatul masjid. Tapi nggih macane nggih sakwise mlebu masjid. Atau memang dengan sengaja gak pengen sholat tahiyatul masjid, jadi mlebu masjid gak pengen sholat tahiyatul masjid, mungkin krono awak kesel, mamane ngoten nggih. Nggih. Saged niku diwaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 4.
Lek krana rasa-rasen nggih beda maneh, salat kok rasa-rasen. Ya kan beda kalau misalkan kondisi pas capek, misalkan ngeten nggih, capek teko wis cara anu wis bliyur-bliyur mamane ngeten utawa ngantuk. Baca mawon tas. Lah, untuk hitungannya niki dipun jelasaken tenggene kitab Hasyat Al-Bujairami Alal Minhaj juz 1 halaman 242. Qala Ainsin Alamin Roh. Syekh Ali Subramalisi mengikuti pendapat Imam Romli. Fa'ilam yatamakan minat tadhiri li sajdati aw min fi'liha li suhlin qala arba'a marratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jika tidak memungkinkan untuk bersuci untuk sujud tilawah, karena sujud tilawah itu kesunahannya tidak hanya yang membaca, yang mendengar juga. Lah misalkan sampean krungu nek wong maca Quran, ya, yang dibaca ayat sajdah. Sing krungu niki yo diperintahno sujud tilawah. Lah krana gak mungkin misalkan sesuci, cukup membaca subhanallah itu. Dan kiasan alama qalahu ba'dhum min sanni dzalika liman lam yatamakan min tahiyatil masjidi li hadasin aw sughlin wa yambaghi ayyuqala mithlu dzalika fi sajdati syukri aidan. Dengan analogi, dengan dikiaskan pada pendapat sebagian ulama yang mensunahkan ucapan tersebut 4 kali bagi orang yang tidak memungkinkan sholat tahiyatul masjid karena hadas atau karena sibuk tadi itu nggih. Jadi mlebu masjid berarti cukup apa misalkan ngoten sampean maca subhanallah wa la ilaha illallah ping 4 niku masih sampean karo mlaku niku oleh ganjarane tahiyatul masjid. Dan kalimat itu juga boleh sebagai pengganti sujud syukur. Ngaten. Tapi gini mau nek niki didamel alasan kanggone wong males nggih gak oleh. Kan kok terjebut nih krana gak mungkin sesuci, lho krungu ana wong maca ayat sajdah ditinggal wudu ya wis buyar pisan. Maksudnya dhek wis maca maneh kan ngoten kan. Utawa ketika dalam kondisi sibuk sing tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid atau kondisi pas capek misalkan gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sebagai solusi. Tapi mboten kok terus didadekne andalan lho nggih. Ben mlebu masjid langsung lungguh, ben mlebu masjid lho gak tahiyatul masjid. Aku wis subhanallah. Ngoten nggih. Lho niku jenenge wong males niku. Ngoten lho. Jadi ini dijadikan solusi ketika kondisi-kondisi tertentu. Terus kemudian ada pertanyaan tambahan. Kan niku kan ketika ayat sajdah ayat sajdah diperintahkan sujud tilawah. Gak iso sujud tilawah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Umpama mboten saged subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, napa enten pegantine maneh? Jadi sujud tilawah diganti subhanallah, nek gak iso dienek maneh napa mboten penggantine? Bersambung untuk pertemuan yang akan datang. Lek sing wis duwe buku sampean waca dhewe. Sing durung duwe ngenteni pertemuan yang akan datang. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Amin Allahumma. Enten pertanyaan? Nggih. Mengumandangkan adzan itu jelas tetap panjang pendeknya harus sesuai tulisannya yang ada. Termasuk komat, meskipun komat itu lebih cepat ya, itu tetap
kan irama panjang pendek itu kan disesuaikan dengan intonasi cepatnya atau intonasi pelannya misalkan, harus disesuaikan tetap nek mboten dijenengi ya Pak gak salah Pak. Misalkan nggih kados asyhadu alla ilaha illallah. Itu kadang-kadang hane niku didawak ning asyhadu alla. Lha niku nggih salah. Wong pendek kok didawak. Jadi nggih tetep kudu padha kali panjang pendek. Malah kadang-kadang kula nate mireng enten sing maca asyhadu niku asyhadu alla. Itu malah ditasdid malah dalil. Ini tetap salah. Masuk dengan alasan cengkok, dengan alasan lagu, dengan alasan napa justru malah cengkok atau lagu niku kudu melok pakem tulisan dawa cendheke, aja malah digeret gitu sing cendhek malah digeret krana melok lagune apa meneh wis suarane yo ora penak pisan ngoten kan. Dadi wis gerete malah gemblondang niku malah. Mboten pareng. Harus sesuai dengan panjang pendeknya. Enten malih nggih. Sampun ngatos niku. Tenggene tema sakderenge niku. Oh, nggih pas absen kan anu pinjam tenggene sing pun gadah bukune. Tema nomor 70. Tema nomor 70 nggih, tema 70 halaman 91. Persis halaman 91 tema 70 itu membawa HP yang ada aplikasi Al-Qur'an. Enten malih? Nggih. Antara salat tahajud Kanjeng Nabi kan nate mboten nate salat tahajud diganti salat sunat 12 rakaat. Siangnya salat napa? Terus pundi? Kanjeng Nabi kan nate kata salat salat tahajud. Nggih. Diganti salat sunat 12 rakaat. Kalau kan baca tentang kisah Nabi wonten iki. Nggih. Salat napa nggih sunat napa? Dados ngeten. Kalau yang menjadi kewajiban Nabi itu bukan tahajudnya, tapi qiyamul lail. Jadi wa minal laili fatahajjad bi nafilatal lak, kemudian ya ayyuhal muzammil kum ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir dan seterusnya itu ya. Itu yang menjadi keharusan Kanjeng Nabi itu qiyamul lail. Karena kalau tahajud itu kriterianya beda lagi. Tahajud itu adalah sholat sunnah malam, sholat lail yang dilakukan ba'dal wujud setelah bangun tidur. Dan namanya orang pokok mesti turu kan ya mungkin, kadang-kadang kan juga belum tidur, akhirnya juga sholat kan gitu. Untuk menjaga keistiqomahannya dia tetap sholat meskipun belum tidur. Contohnya pas oleh tugas jaga malam. Nah, ini masuk arepe turu dhisik malah iso kebablasan niku malah kan itu. Ngoten. Jadi kalau yang 12 rakaat yang dilakukan Nabi itu yang 2 rakaat itu adalah sholat sunnah mutlak, kemudian yang 11 rakaat adalah sholat witir. Ada juga pendapat yang menyatakan yang 8 itu sholat sunnah mutlak, yang 4 sholat sunnah mutlak, selebihnya adalah sholat witir dan seterusnya. Ya, tapi intinya tetap niku namanya qiyamul lail. Nggih. Monggo. Dalam sholat tahajud waktu imsak apakah boleh? Boleh, sebelum adzan subuh masih boleh. Tahajud boleh. Ada lagi? Cekap? Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi terus keterangan dengan manfaat lah barokah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban wa rizqan wasi'an wa warzuqna ma'al dunya wa al-mursal ila al-ghalab. Rabbana
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi